bersyukur punya Tuhan yang hebat. Boleh mereka tangannya. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bukan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, hatiku melompat padamu, sebagai baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
goyang Bapak Ibu. Tepuk tangan yang terbaik bagi anak-anak semuanya. Silakan duduk yang mulia Tuhan, Bapak Ibu, silakan. Kita mau sama-sama mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom saudara, berikut pengumuman sepekan. Terima kasih untuk hamba Tuhan dan semua yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ibadah Minggu di Lebak Parung diadakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 7 pagi serta ibadah Lebak Kids dan live streaming. Ibadah kedua pukul 9 pagi disertai ibadah Lebak Kids. Ibadah ketiga pukul 4 sore di Lebak Wangi area Kampung Cina. Ibadah teens diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Di luar ibadah teens, mengundang semua anak tunas remaja untuk bergabung. Ibadah Youth diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore, bertempat di GBI Lebak Wangi Parung. Mari saudara, kita siapkan taburan yang terbaik, yaitu persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan janji. Mari bersatu hati berdoa bersama. Mari kita angkat amplop kita. Saya akan berdoa dan saudara dapat mengikuti doa saya. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu, dan apa yang telah kami tabur, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, kami percaya akan menuai berkelimpahan. Bahkan berkat yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, ucapan syukur via bank dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung dengan nomor rekening 31901444401. Pesan Gembala Jemaat. Seluruh pengerja dan pendoa syafaat wajib bergabung di KUR dan juga melayani di KUR. Untuk jemaat juga dianjurkan di KUR sebagai sarana pengembalaan. Pelayanan jemaat. Bagi jemaat yang dilayani dalam pelayanan pernikahan, pelayanan konseling keluarga, pelayanan pelepasan, dan lain-lain, dapat menghubungi kontak lupa. Akan dibuka pendaftaran audisi Revival Dancer mulai dari tanggal 6 Juli sampai 27 Juli 2025 dengan persyaratan 1. Minimal berusia 12 tahun 2. Bergereja tetap di GBI Lebak Wangi 3. Sudah dibaptis 4. Mempunyai talenta dalam menari, dan yang kelima, mempunyai hati untuk melayani. Bagi teman-teman atau bapak ibu yang mempunyai anak dan memenuhi persyaratan di atas, bisa daftar langsung segera ke Saudari Bella atau Sekretariat Gereja. Jangan lupa untuk bergabung di KUR. Mari kita bersama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi unggul yang menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu yang pertama kita harus memiliki mentalitas tahan banting. Kalau bola kristal jatuh ke lantai dia akan pecah. Tapi kalau bola basket kita banting ke lantai, maka semakin tinggi dia akan melejit. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mengalami banyak aniaya dalam kehidupannya. Disesah, karam kapal, kelaparan, dimasukkan dalam penjara, bahkan akhirnya dihukum pancung. Tetapi dia tetap melayani dengan gigih dan menanam begitu banyak gereja. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo juga dikenal karena keuletannya. Karena berkali-kali dia mencoba untuk menjadi presiden selalu gagal, tetapi akhirnya dia berhasil. Yang kedua, kita harus menggunakan waktu dengan efektif. Karena itu kita harus punya perencanaan, ada to-do list. Apa yang kita akan kerjakan sepanjang hari ini? Malam sebelumnya atau pagi-pagi sekali kita harus catat dalam diary kita supaya tidak ada yang terlewat. Dan kita juga harus punya prioritas, mana yang paling penting dan mendesak, itu yang kita utamakan. Saudara jangan terlalu suka scrolling sosial media, kan itu akan mencuri waktu kita. Gunakan waktu untuk pekerjaan, tapi jangan lupa gunakan waktu yang berharga untuk keluarga, supaya keluarga kita makin harmonis. Gunakan waktu juga untuk pengembangan diri, menggunakan untuk hobi-hobi yang menyenangkan, tapi juga meningkatkan kapasitas kita. Dan jangan lupa gunakan waktu untuk menyembah Tuhan, gunakan waktu untuk melayani Dia. Yang ketiga, kita juga harus bijak dalam perkataan. Jangan perkataan kita menyakitkan. Pilihlah diksi dan juga nada suara yang baik. Jangan suka menggosipin orang lain, tapi biar perkataan kita jadi berkat. Termasuk di sosial media, netizen Indonesia dikenal sebagai orang yang agak sadis dalam berkomentar, suka menyakitkan, menyerang orang. Tapi sebagai anak-anak terang, maka apapun yang kita posting itu sungguh-sungguh meredakan kegeraman dan membawa berkat. Dan yang terakhir, untuk menjadi pribadi unggul kita tentu harus punya integritas, yaitu satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita menjadi orang yang jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab, karena kita pegang prinsip firman Tuhan. Dan ingatlah, satu kali kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya percaya, kalau hal-hal ini kita kerjakan, kita akan menjadi pribadi yang unggul. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya
untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara. Pertemuan seluruh pengerja GBI Lebakwangi diadakan hari ini sesudah ibadah kedua. Seluruh pengerja wajib hadir. Izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh diangkat tangannya yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Mari kita siapkan nanti kita untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Ini yang kami renungkan Tuhan dalam hati kami. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Yesus. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan bernyanyi bagimu selama
sia-siakan aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Mari jemaat Tuhan katakan, ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagi kerinduan hati kami Tuhan. Selamiku ada. Mari dengan kesungguhan hati berkata, inilah yang ku rindukan. Setiap waktu hanya puja dan mengagungkan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku dan semua yang manis Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, inilah yang ku ini yang kami renungkan dalam hati kami Tuhan. Kami berikan hanya kepadamu Yesus.
di tempat ini Tuhan. Kau mengalah setiap kami, Kau memeluk setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima penyembahan kami Yesus. Satu-satunya Allah yang kami sembah, Kau satu-satunya Allah yang kami puji Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih Yesus. Sebab Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kerinduan hati kami Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari taruh tanganmu di dada Bapak Ibu. Mari sama-sama nyanyi pujian bagimu. Kami rasakan Kau hadir di tempat ini. Kau sedang memeluk setiap kami Tuhan. Kau sedang menjamah setiap kami Yesus. Sama-sama bangkit berdiri bagi nama Tuhan. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau yang selalu kami andalkan Tuhan. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu. Hanya itu Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang melayakkan kami di hadapan-Mu, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terus sertai setiap langkah hidup kami. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga boleh bersyukur pagi hari ini kami boleh ada, ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu untuk setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan sebentar kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kembali kami minta hikmat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami, agar kami mengerti firman yang boleh kami terima pagi hari ini, bahkan menjadi rema, dan kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapak. Dan kami juga bersepakat hati, segala roh-roh yang mengganggu ibadah kami mau tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengundang hadirat Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami sampai dengan selesainya nanti. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Kita yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Salut, silakan duduk Bapak Ibu semua. Firman Tuhan pagi hari ini
Saya beri tema bijak dalam perkataan. Kita mau baca dari 1 Samuel 25 ayat 14 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Ayat 15. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semua ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah menggali aku segera menyusul, tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 25 ini dari ayat 14 sampai 19 menceritakan tentang Nabal dan istrinya Abigail. Nah, kita sudah tahu di firman Tuhan, Nabal adalah seorang yang kaya raya, yang mempunyai banyak ternak di daerah Maon dan di daerah Karmel. Dan dia digambarkan sebagai orang yang kasar, orang yang jahat, dan orang yang sombong. Namanya Nabal, yang artinya bodoh dalam bahasa Ibrani. Ya, artinya bodoh dalam bahasa Ibrani yang mencerminkan sifatnya. Nah, Nabal ini mempunyai istri yang bernama Abigail. Abigail adalah seorang wanita yang cerdas, wanita yang cantik dan bijaksana. Nah, Abigail dan Nabal ini bukan pasangan yang serasi, Bapak Ibu. Abigail terlalu baik untuk Nabal, sedangkan Nabal terlalu buruk untuk Abigail. Memang Nabal punya banyak uang, saudara. Jadi dia memandang dirinya menjadi orang yang sangat penting. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan tidak pernah ada tokoh yang dibicarakan dengan sebutan sehina Nabal. Nabal yang artinya degil atau bodoh itu. Nah, itu apakah adalah nama yang diberikan orang tuanya sewaktu dia lahir, atau apakah itu julukan yang belakangan ini ditujukan untuknya? Nah, apapun alasannya itu, Nabal artinya degil atau bodoh, sesuai dengan namanya itu adalah orang yang kasar, orang yang jahat perbuatan-perbuatannya, bahkan ia suka menindas dan mabuk-mabukan, sehingga ia ditakuti dan tidak disukai banyak orang. Nah, kita masuk ke slide. Kita sudah lihat latar belakangnya Nabal dan Abigail. Hidup ini penuh dengan situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan secara cepat, bijak, dan penuh pertimbangan. Tidak sedikit orang jatuh dalam dosa atau menyesali keputusan karena bertindak tanpa hikmat. Nah, setiap orang, Bapak Ibu Saudara, pasti akan mengalami saat dimana merasa salah dalam mengambil keputusan.
Walaupun dalam level atau tingkat yang berbeda setiap orang, setiap keputusan itu apapun bentuknya pasti ada satu proses yang harus dilalui oleh kita. Bisa jadi saat ini keputusan yang kita ambil adalah salah, tetapi ternyata itu membuat kita lebih bijaksana nanti di masa depan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, setiap keputusan yang diambil selalu melibatkan resiko. Nah, untuk itu kita meneladani apa yang Abigail lakukan. Sebelum kita melakukan dan mengambil keputusan, minta dulu hikmat yang datang daripada Tuhan. Amin. Dan apapun yang mau kita lakukan, sertakan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Setelah kita libatkan dan sertakan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Setelah kita lakukan semua itu, saya percaya hikmat Tuhan akan dinyatakan atas setiap keputusan kita. Amin. Di tengah dunia yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi, kita memerlukan teladan Abigail yang menunjukkan kebijaksanaan dalam tindakan, perkataan, dan sikap terhadap orang lain. Nah, saudara, dalam dunia yang penuh dengan konflik, kisah Abigail menjadi contoh bagaimana seseorang dapat berperan dalam menciptakan perdamaian. Sekali lagi, Abigail adalah salah satu contoh orang yang berperan dalam menciptakan perdamaian. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak situasi yang membutuhkan kebijaksanaan dan ketenangan dalam mengambil keputusan tentunya. Dengan meneladani Abigail, kita dapat belajar untuk tidak bertindak gegabah dalam menghadapi konflik kita, tetapi mencari solusi yang mengedepankan hikmat dan kedamaian. Amin. Jadi sepanjang firman siang hari ini kita mau belajar kepada Abigail melalui firman yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akan memberikan contoh ketika kita mengalami perselisihan dengan orang lain. Biasanya kita langsung marah, biasanya kita langsung emosi, tetapi kita harus menenangkan diri dulu. Kita lihat masalahnya apa, baru kita mencari solusi yang baik, yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini yang dilakukan Abigail. Makanya kita teladani kebijaksanaan yang diambil Abigail. Bijaksanaan dalam tindakan, perbuatan, bahkan perkataannya. Amin. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita bijak dalam perkataan? Poin yang pertama, slide selanjutnya. Bijak dalam bersikap. Dari ayat yang ke-19. 1 Samuel 25 ayat 19, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Kembali lagi ke slide. Abigail tanggap terhadap situasi kritis dan tidak menunda tindakan. Ia segera bertindak setelah mendengar ancaman Daud. Ini bentuk kepekaan terhadap waktu dan kondisi. Nah, 1 Samuel 25 ayat 19 ini berisi deskripsi tentang tindakan Abigail yang tidak memberitahu suaminya Nabal tentang rencana Daud yang mau menyerang mereka. Nah, Abigail melakukan hal ini karena ia melihat bahwa suaminya Nabal telah bertindak bodoh. Nah, Abigail tidak memberitahukan tentang kedatangan Daud dan rencana-rencananya. Tetapi Abigail menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dengan mengambil inisiatif untuk meredakan kemarahan Daud. Apa yang dilakukan Abigail? Yang pertama, ia mempersiapkan persembahan, makanan, dan minuman untuk Daud dan pasukan-pasukannya. Lalu yang kedua, ia menghadap Daud, dia bersujud dan memohon pengampunan atas perbuatan suaminya. Lalu
Ia juga berbicara dengan bijaksana, mengingatkan Daud tentang kasih karunia Allah. Ini yang dilakukan oleh Abigail untuk meredakan kemarahan Daud. Sungguh luar biasa kebijaksanaannya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini harus kita teladani. Ya. Lanjut slide-nya. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun Nabal berbuat bodoh, Abigail tidak membela kesalahan suaminya, namun ia memilih meredakan emosi daripada memperkeruh keadaan. Ya, itu yang tadi dilakukan oleh Abigail. Artinya begini, kalau kita dijahatin orang, kalau kita diperlakukan tidak adil sama orang, ingat, pembalasan bukan hak kita. Ya, pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah miliknya Tuhan. Maka itu berikan ruang kepada Tuhan, artinya jangan lakukan pembalasan itu. Tuhan tidak mau kita yang balas. Karena kalau kita balas orang jahat, berarti apa bedanya kita dengan orang itu? Kalau orang itu fitnah kita, kemudian kita balas dengan hal yang sama, kita fitnah dia, ya kita 11-12 dengan orang itu. Ya. Memang dalam pelaksanaannya, dalam kehidupan kita sehari-hari susah. Apalagi kalau ada masalah dengan orang lain, kita langsung emosi. Tanpa pikir-pikir, langsung marah, langsung kita balas. Ya, tetapi kita mau meneladani apa yang dilakukan Abigail. Ya, Tuhan tidak mau kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita menjaga damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga hidup kita selalu dalam perdamaian dengan semua orang. Karena sekali lagi membalas itu bukan haknya kita. Nah, pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita mau baca dari Roma 12 ayat yang ke-19, bisa dibukakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jelas, akulah yang akan menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu adalah hakku. Jadi pembalasan itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Bagiannya kita apa, saudara? Melepasin pengampunan. Amin. Kita lepasin pengampunan buat musuh-musuh kita. Berarti kita menaruh bara api di kepala musuh-musuh kita. Lepasin pengampunan adalah bagian kita. Setelah kita melepaskan pengampunan, lihat, pintu-pintu berkat akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Itu yang saya alami pada saat ini juga. Pernah saya alami. Saya pernah berselisih dengan seseorang. Bahkan saya mau ketemu jalan papasan aja saya menghindar. Apalagi disuruh ngobrol dan salaman. Ya memang tidak. Manusiawi sekali, susah. Tetapi kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk melepaskan pengampunan pada musuh-musuh kita. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Sekali lagi, yuk kita belajar dan teladani apa yang dilakukan Abigail. Kita harus lakukan bagian kita, melepaskan pengampunan. Lihat, berkat-berkat pasti dicurahkan. Amin. Kembali lagi ke slide. Ia juga bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri bukan hanya di hadapan Daud, tetapi juga di hadapan kebenaran. Ia menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Nah, dengan demikian 1 Samuel 25 ayat 19 menyoroti tindakan Abigail yang berani dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang berbahaya, serta menunjukkan bahwa ia bertindak tanpa memberitahu suaminya karena situasi tersebut membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Karena musuhnya sudah ada di depan.
Sekali lagi, dalam dunia yang penuh konflik, kisah Abigail ini menjadi contoh bagaimana seseorang dapat berperan dalam menciptakan perdamaian. Nah, orang yang berkonflik dan mau menang sendiri, biasanya matanya itu dibutakan oleh iblis. Dia tidak bisa lihat Tuhan dalam hidupnya, dia tidak bisa lihat kasih itu. Dan kalau dia tidak bisa lihat kasih yang membawa damai dalam hidupnya, artinya dia belum ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Sekali lagi, dengan meneladani Abigail, kita dapat belajar untuk tidak bertindak gegabah dalam menghadapi konflik atau masalah dengan orang lain. Nah, maka itu sekali lagi kita harus bijak dalam bersikap. Itu yang harus kita teladani dari Abigail. Pertama, poinnya bijak dalam bersikap. Lalu poin yang kedua, bijak dalam berkata-kata. Kita mau baca dari 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 31. Bisa dibukakan? Ayat 23, yuk kita baca ya. 2, 3. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Amin. Saudara, bisa kembali lagi ke slide. Ia menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dan menghormati lawan bicara. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Abigail dapat menunjukkan rasa hormat dan rendahan hati kepada Daud dengan menciptakan suasana yang lebih harmonis dan positif dalam percakapan mereka. Nah, Abigail mengajarkan kita tentang pentingnya menahan diri dari amarah. Jadi tetap sabar dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Dan Abigail membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal posisi, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam bertindak. Ya. Contoh ini juga saya alami di dalam pekerjaan dan pelayanan saya sebagai seorang HRD yang tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga meluangkan waktu untuk memahami kekhawatiran atau masalah karyawan. Dengan memberikan dukungan dan mencari solusi bersama, saya harus bisa menjadi penengah yang netral.
Bukan cuma membantu menyelesaikan konflik mereka, tapi juga mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Ini yang saya alami setiap harinya dalam pekerjaan dan pelayanan saya. Setiap harinya ada aja yang datang ke tempat saya untuk curhat, membagikan masalahnya. Nah, saya juga mempunyai kemarin ada satu keputusan yang harus saya sampaikan. Jadi saya harus tetap netral. Satu sisi saya berada di posisi sebagai orang yayasan. Satu sisi lagi yang saya hadapi adalah karyawan yang sebagai teman. Nah, pada suatu ketika ada keputusan dari pimpinan harus menyelesaikan kontrak daripada karyawan tersebut, dan itu harus saya sampaikan. Nah, makanya kalau tidak bijak dalam berkata-kata, kalau tidak netral, ini akan membahayakan. Ya, orang itu bisa marah, bisa menuntut, ya. Inilah yang saya pelajari dalam jabatan saya pada saat ini. Jadi saya harus berkata-kata dengan bijak. Lalu begitupun ada satu karyawan dengan keputusan juga harus dimutasi dari cabang yang satu ke cabang yang lain, padahal dia lebih dekat di cabang yang pertama. Ya, banyak cerita, banyak konflik. Ya, itulah tempat curahan daripada karyawan. Sebagai seorang HRD harus siap menerima, menampung, bahkan mencarikan solusi jalan keluarnya. Bahkan ada satu permasalahan yang cukup pelik. Ini terjadi juga di tempat saya bekerja, di mana ada yang namanya cinta segitiga. Ini yang repot, Bapak Ibu. Di mana ada dua wanita dan satu pria. Di mana wanita yang pertama adalah orang yayasan sekantor dengan saya juga. Wanita yang satu adalah teman daripada istri saya. Yang laki-laki adalah mempunyai jabatan juga di yayasan. Jadi udah bingung nih, Bapak Ibu. Jadi ada konflik yang begitu rumit, tetapi saya harus tetap bijak dalam berkata-kata. Dalam konflik ini saya harus netral. Saya harus carikan jalan keluarnya supaya cinta segitiga ini tidak terjadi. Ya, jadi ini harus belajar dan meladani akan dilakukan Abigail, yaitu bijak berkata-kata. Amin. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Abigail menjaga agar perkataan menjadi solusi bukan provokasi. Ia memilih tidak menyalahkan dan emosi sesaat, tetapi menjelaskan dan menawarkan jalan damai. Ia menguatkan iman dan panggilan orang lain melalui perkataan. Perkataannya dipakai untuk memotivasi Daud agar tidak bertindak ceroboh. Nah, waktu Daud ingin balas dendam dan hendak membunuh Nabal, Abigail lah penyelamatnya. Justru istrinya lah yang menjadi penyelamat. Bukan dengan senjata, tapi dengan hikmat dan hati yang tenang yang dimiliki oleh Abigail. Karena dia orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Jadi dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan Abigail membawa persembahan. Dia sujud. Dia bicara dengan kata-kata yang penuh kasih. Akhirnya Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabal suaminya. Nah, Abigail bukan hanya wanita yang cerdas dan bijaksana, tapi juga dia wanita pembawa damai dan penyelamat banyak nyawa. Nah, di dunia ini penampilan yang selalu dilihat, tapi Tuhan melihat hati yang bijaksana. Nah, apa yang saudara pilih pada saat ini? Mau dikenal karena penampilan saudara atau karena hikmat saudara? Ya, tentunya kita mau dilihat Tuhan dari hikmat kita. Amin. Nah, untuk itu mintalah hikmat Tuhan sebelum kita berkata-kata, supaya kita bijak di dalam berkata-kata.
Amin. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga, bijak dalam menegur. Bisa dibukain lagi. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 38. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Kembali ke slide-nya. Abigail menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur Nabal saat mabuk. Ia menunggu sampai Nabal sadar dan dapat berpikir jernih. Nah, ini luar biasa, saudara. Amsal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Dalam hidup ini, teguran dari seseorang kadang terasa menyakitkan, bahkan bisa membuat hati kita tersinggung. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa teguran nyata-nyata jauh lebih berharga daripada kasih yang tersembunyi. Abigail seorang yang bijaksana yang menegur Nabal pada saat Nabal sudah sadar dari mabuknya dan dapat berpikir jernih. Ini adalah bentuk kasih yang murni, kasih yang berani berkorban demi kebenaran. Ini yang dilakukan Abigail, begitu bijaksananya dia sebagai seorang istri. Teguran dilakukan dengan fakta, bukan emosi. Abigail menyampaikan kenyataan yang terjadi tanpa emosi berlebihan, serta memberi ruang bagi nurani Nabal untuk bekerja. Nah, saudara, hendaklah setiap kita tetap memiliki kepribadian baik seperti Abigail, tetap memilih untuk tidak terpengaruh dengan sikap-sikap yang tidak takut akan Tuhan seperti Nabal, sehingga karakter kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Dan kita tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi terang, kita menjadi garam yang dapat merubah orang-orang di sekitar kita, karena mereka melihat kepribadian kita. Ingat Bapak Ibu, hidup kita adalah kesaksian untuk banyak orang. Apalagi kita yang minoritas, selalu dilihat, selalu diperhatikan oleh kaum mayoritas. Jadi kita harus menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu ia menyerahkan hasil kepada Tuhan dan tidak memaksakan perubahan. Ia membiarkan Tuhan bertindak dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Nah, 1 Samuel 25 ayat 38, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Tidak mudah bagi Abigail sebagai seorang istri untuk berhadapan dengan seorang suami yang hidup dalam kebebalan dan berlaku tidak benar dalam berbagai hal. Nabal adalah orang yang berkelakuan jahat, kasar, sombong, tidak sopan, tidak dapat menghormati orang lain. Bahkan dikatakan Nabal suka berpesta pora dan bermabuk-mabukan. Nah, ini sangat berdampak sekali bagi kehidupan Abigail sebagai seorang istri. Akan tetapi kebenaran harus tetap disampaikan walaupun menyakitkan. Konsekuensinya Nabal mengalami henti jantung dan membatu. Ya. Tetapi ayat 37, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Nah, hal ini membuat Abigail memang harus menerima kenyataan pahit bahwa Nabal sang suami meninggalkannya untuk selama-lamanya. Hal ini menyatakan bahwa kebenaran harus disampaikan suka atau tidak suka orang yang menerimanya, dan juga dapat menimbulkan konsekuensi yang berat dalam kehidupan sampai Nabal meninggal. Kita mau belajar, kita mau meneladani apa yang dilakukan Abigail. Sepanjang firman dari awal tadi sampai detik ini, firman ini hanya mengajarkan kita harus meneladani apa yang dilakukan Abigail.
bijak dalam bersikap, bijak dalam berkata-kata, bijak dalam menegur. Kita sebagai anak Tuhan perlu terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Sebab kebenaran firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita. Agar semua apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan akan semakin memperteguh panggilan dan pengutusannya dalam membentuk umat Tuhan yang berakar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun memang terkadang konsekuensinya sangat berat. Ya, sekali lagi, yuk mari Bapak Ibu Saudara teladani apa yang dilakukan Abigail. Biar dalam hidup kita ada damai sejahtera. Biar kita selalu ada perdamaian kepada setiap orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Bapak Ibu Saudara, waktu kami berdiri, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Kami boleh belajar dari Abigail yang mengajarkan kami untuk kami bijak dalam bersikap, bijak di dalam berkata-kata, bahkan bijak di dalam menegur. Kami selalu minta hikmat-Mu diturunkan atas setiap firman yang boleh kami terima, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu untuk siang hari ini Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa apabila dalam keadaan sakit kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat boleh Kau angkat bebannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai masalah Kau carikan jalan keluar yang ke setiap permasalahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi untuk siang hari ini. Kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami minta penyertaan, perlindungan Tuhan menyertai perjalanan pulang kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, roh maut, roh kecelakaan sudah kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Dan sebelum kami pulang, biarlah kami juga menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah yang berlimpah-limpah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus, memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah tinggi dan berbaring
Tuhan aku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat perangkap buruk dan dari kesabaran musuh. Dengan pakai dan akan melindungi kau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tutup. Kau tak takut ada siapa malam, dan apa yang berjuang waktu siang, dan dari kesabaran dan dalam gelap, dan dari kedua yang mampu di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu. Kau akan menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan dari orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang hati kita kau buat tempat perteduhanmu. Maka petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kamu. Sebab malaikat-Nya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menangkap kau dari tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Sehingga ada bulan teduh akan kau langkahi, kau akan menjaga sinar dan berangkatnya. Sungguh hatimu takut kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyenangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya selama-lamanya. Silakan duduk terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk